Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Jamaah salat maghrib, a'azzanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini masih memberikan kita kesehatan dan kesempatan untuk bisa sama-sama belajar mendalami ilmu agamanya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak yang agung. Jamaah salat maghrib, azanallahu iyyakum. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tafsir dari surah An-Naba, ya, juz 30, karena kitab yang kemarin kita sudah habis ya bahas kitab Syarah Arba'in An-Nawawiyah, dan sekarang kita ganti kitab, yaitu kitab tafsir. Nah, sebelumnya perlu kita ketahui bahwa kitab-kitab tafsir ini sangatlah banyak, ya. Di antaranya kitab Tafsir Al-Quranil Azim yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala. Kemudian ada Fathul Qadir yang dikarang oleh Al-Imam Asy-Syaukani. Ada juga kitab Umdatut Tafsir. Ya, Umdatut Tafsir ini merupakan mukhtasar Tafsir Al-Quranil Azim, ringkasan dari Tafsir Al-Quranil Azim, Tafsir Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala. Dan banyak sebenarnya selain kitab-kitab ini. Ada Tafsir Al-Qurtubi, ada At-Tabari, ya, ini kitab-kitab yang menjelaskan tentang tafsir. Sekarang kita akan bahas tafsir surah An-Naba. Surah An-Naba ini merupakan surah Makkiyah, surah yang diturunkan di Makkah. Kata An-Naba ini artinya berita. An-Naba atau Al-Khabar. Tapi An-Naba di sini suatu berita yang besar. Tidak hanya sekedar berita, tapi berita yang dahsyat atau berita yang besar. Kita akan mulai dari ayat yang pertama. Mungkin ada jamaah yang bisa baca Al-Quran, mungkin baca dari ayat 1 sampai 16 dulu. Siapa yang mau baca? Surah An-Naba ayat 1 sampai 16. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladhi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihada wal jibala awtada وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا
وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. Ya. Dari ayat yang pertama kita akan bahas Bismillahirrahmanirrahim, amma yatasaalun, tentang apakah mereka saling bertanya-tanya. Di dalam ayat ini ya, Allah turunkan sebagai bantahan kepada orang-orang musyrikin yang mengingkari tentang adanya hari kiamat. Yang mana orang-orang musyrikin ini mereka mengakui adanya Allah Subhanahu wa taala. Namun orang-orang musyrikin mengingkari tentang adanya hari kiamat. Mereka enggak meyakini bahwa adanya hari setelah kehidupan dunia. Makanya turun ayat yang pertama ini, amma yatasaalun, tentang apakah mereka saling bertanya-tanya. Kemudian di antara dalil-dalil yang menunjukkan bahwa orang-orang musyrikin dia meyakini tentang adanya Allah Subhanahu wa taala, Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah." Dan sesungguhnya jika kamu tanyakan kepada mereka di sini maksudnya orang-orang musyrikin, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Mereka akan mengatakan Allah. Bisa dibaca dalam surah Luqman ayat 25. Kemudian dalam ayat yang lain juga Allah katakan, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar la yaqulunna Allah fa anna yufakun. Allahu yabsutu rizqa liman yasha'u min 'ibadihi wa yaqdiru lahu. Innallaha bikulli syai'in 'alim. Wala in sa'altahum man nazzala minas sama'i ma'an fa ahya bihil ard min ba'di mautiha la yaqulunna Allah. Qul alhamdulillah bal aktsaruhum la ya'qilun." Dan sesungguhnya jika kamu tanyakan kepada orang-orang musyrikin, siapakah yang menjadikan langit dan bumi serta menundukkan matahari dan bulan, tentu mereka akan mengatakan Allah Subhanahu wa taala. Maka mengapa mereka dapat dipalingkan dari jalan yang benar? Ini kata Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan melapangkan rizki bagi siapa yang Allah kehendaki, dan Allah akan menyempitkan rizki bagi siapa yang Allah kehendaki. Kemudian jika engkau menanyakan kepada mereka, maksudnya di sini adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah lagi berbicara kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika engkau menanyakan kepada mereka, siapakah yang menurunkan air dari langit, lalu menghidupkan menghidupkan bumi yang sudah mati dengan air itu, tentu mereka akan mengatakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah katakan, "Qulil hamdulillah," katakanlah segala puji bagi Allah. Tentu kebanyakan mereka tidak memahaminya. Jadi di dalam ayat-ayat ini sudah jelas bahwa orang-orang musyrikin sebenarnya mereka meyakini tentang rububiyah Allah. Namun mereka mengingkari tentang adanya hari kebangkitan atau hari kiamat. Selain itu mereka juga mengingkari Allah Subhanahu wa taala di dalam tauhid uluhiyah. Di dalam ibadah mereka selalu akan mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini orang-orang musyrikin. Kemudian berikutnya di antara orang-orang musyrikin, mereka itu melakukan ibadah sebagaimana ibadahnya kaum muslimin, ya. Misalkan mereka berhaji seperti hajinya kaum muslimin, mereka melakukan
tawaf seperti tawafnya kaum muslimin. Namun di dalam melakukan ibadah haji, di dalam melakukan ibadah umroh, mereka banyak melakukan kesyirikan-kesyirikan. Seperti mereka meyakini ya bahwa Ka'bah itu bisa yang mendatangkan berkah kepada mereka. Akhirnya mereka melakukan kesyirikan di tengah Ka'bah. Ya. Kemudian banyak juga mereka melakukan kebid'ahan di dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun haji mereka sama seperti kaum muslimin, namun di dalam ibadah haji mereka banyak melakukan kesyirikan. Ini orang-orang musyrikin. Nah, di antara pengingkaran mereka, orang-orang musyrikin ini juga mengingkari tentang adanya hari kiamat. Mereka mengingkari bahwa kiamat tidak akan terjadi. Padahal sudah jelas dalilnya bahwa hari kiamat itu pasti akan terjadi. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala disebutkan, "Summa innakum ba'dal mauti tub'atsun." Sesungguhnya kalian setelah kematian akan dibangkitkan. Berarti di sini ada hari kebangkitan. Kemudian disebutkan juga di dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Yuhsyarun nas yaumal qiyamah hufatan uratan gullan buhman." Pada hari kiamat manusia itu akan dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan tidak pakai sandal, dalam keadaan tidak pakai baju, telanjang bulat. Kemudian dalam keadaan belum disunat dan dalam keadaan tidak bawa bekal sama sekali. Ya, di dalam hadis ini terdapat kalimat yaumul qiyamah. Yuhsyarun nas yaumal qiyamah. Berarti hari kiamat itu benar adanya. Jadi orang-orang musyrikin ini mereka akan selalu mengingkari adanya hari kiamat. Kemudian Allah katakan anin naba'il azim. Tentang apakah mereka saling bertanya-tanya? Anin naba'il azim, tentang berita yang besar. An-naba'il azim, kata para ulama, mereka berbeda pendapat tentang makna an-naba'ul azim. Ada yang mengatakan an-naba'ul azim ini al-khabarul ha'ilul mufdi' al-bahir, yaitu tentang berita yang sangat dahsyat yang bisa menakutkan, yang menakut-nakuti manusia. Saking dahsyatnya kejadian ini. Kemudian disebutkan oleh Qatadah Ibnu Zaid bahwa yang dimaksud dengan an-naba'ul azim yaitu al-ba'tsu ba'dal maut, kebangkitan setelah kematian. Itu mana an-naba'ul azim, berarti hari kebangkitan. Ada juga yang mengatakan yang dimaksud dengan an-naba'ul azim yaitu Al-Quran. Mereka sedang bertanya-tanya tentang masalah Al-Quran. Namun pendapat yang lebih mendekati yang dimaksud dengan an-naba'ul azim di sini adalah tentang adanya hari kebangkitan. Jadi orang-orang musyrikin pada waktu itu mereka berselisih, saling bertanya. Ya, ada yang mengingkari tentang hari kiamat, dan di situ juga ada kaum muslimin yang meyakini tentang adanya hari kiamat. Akhirnya mereka berselisih. Ya. Karena mereka berselisih, orang-orang musyrikin dulu, orang-orang musyrikin, mereka yang paling mengingkari tentang adanya hari kiamat. Ya. Adapun orang muslimin yang betul-betul menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka betul-betul meyakini tentang adanya hari kiamat. Jemaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian setelah terjadi perselisihan antara kaum muslim dengan kaum musyrikin, disitulah Nabi Muhammad SAW mengabarkan akan terjadinya hari kiamat. Nah, seketika itulah kaum musyrikin mengingkari Nabi Muhammad SAW. Kemudian menjadi perbincangan di antara mereka tentang adanya hari yang dahsyat ini.
Seakan-akan otak mereka tidak menerima tentang adanya hari kiamat. Dan mereka mengingkari bagaimana bisa manusia setelah meninggal akan dibangkitkan. Seakan-akan mereka tidak percaya tentang adanya hari kebangkitan. Dan mereka meyakini manusia itu setelah meninggal akan menjadi tulang belulang, bahkan tidak tersisa. Dia akan menjadi tanah. Bagaimana mungkin manusia akan dibangkitkan dalam keadaan semula? Seakan-akan mereka tidak percaya tentang adanya hari kebangkitan. Kemudian Allah katakan alladzi hum fihi mukhtalifun. Ya. Mereka berselisih tentang terjadinya hari kiamat. Kemudian, setelah datangnya Nabi Muhammad SAW, mereka tetap mengingkari bahwa hari kiamat tidak akan terjadi. Sampai-sampai mereka mengatakan bahwa isi Al-Quran itu adalah kedustaan. Mereka mengatakan bahwa Al-Quran adalah sihir. Mereka pula juga mengatakan Al-Quran hanya syair. Mereka mengatakan bahwa Al-Quran itu hanya dongeng-dongeng semata. Tapi dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa firman Allah itu memang benar adanya. Kemudian kalla saya'lamun. Perhatikan pada ayat yang keempat. Kalla saya'lamun. Sekali-kali tidak, kelak mereka akan mengetahui. Dan kemudian sekali-kali tidak, mereka akan mengetahui. Maksudnya di sini akan mengetahui kebenaran di hari kebangkitan. Mungkin sekarang orang-orang musyrikin akan mengingkari terjadinya hari kiamat. Akan tetapi kelak di hari kiamat mereka akan melihat langsung dengan mata kepala mereka sendiri bagaimana manusia akan dibangkitkan. Mereka akan menyaksikan betapa dahsyatnya hari kiamat. Ya. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada mereka, apakah kalian wahai kaum musyrikin menyangka bahwa kehidupan ini hanya akan sirna begitu saja? Tidak ada hari kebangkitan setelah itu? Ya. Kalian mengakui adanya Tuhan, kalian mengakui adanya Allah Subhanahu wa taala, kalian percaya adanya pencipta. Lantas kalian mengatakan pencipta tersebut hanya menciptakan begitu saja tanpa ada hari pertanggungjawaban di hari akhirat. Ini orang-orang musyrikin. Ya. Kemudian Allah katakan lagi, alam naj'alil arda mihada. Setelah Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang hari kiamat, kejadian yang besar, Allah Subhanahu wa taala menunjukkan tanda-tanda kekuasaannya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan semua makhluk dan tentu semuanya itu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan, alam naj'alil arda mihada. Bukankah kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan? Sebagian ahli tafsir menafsirkan kata mihada yang memiliki makna mumahhada. Mumahhada itu artinya yang dipersiapkan. Bukankah kami telah menjadikan bumi yang dipersiapkan sebagai hamparan, sebagai tempat manusia berpijak. Ya, berarti mihada di sini artinya mumahhada. Kemudian ada juga mengatakan mihada bisa dibaca dengan mahda, yang artinya kasur yang disiapkan untuk bayi agar bayi tersebut bisa tidur nyenyak di atasnya. Namun ini perbedaan ahli qiraah, ada yang membaca mihada, ada yang membaca mahda. Ya, makanya ada berbagai macam bacaan dalam Al-Qur'an. Itulah disebut dengan qiraatus sab'ah. Ya, dari berbagai riwayat. Ya, seperti kita membaca wadduha, ada yang membaca wadduhi. Ya, itu ada riwayatnya. Itulah yang disebut dengan qiraatu sab'ah. Nah, sama seperti mihada, ada sebagian qiraah dia dibaca mahda, yang artinya atau kasur yang disiapkan untuk bayi agar bayi itu tidur di atasnya. Allah katakan
bukankah kami jadikan bumi itu atau kami menyiapkan bumi itu dengan segala fasilitasnya agar mudah untuk ditempati oleh manusia. Jadi menciptakan bumi dalam kondisi yang sudah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu merupakan perkara yang sangat mudah bagi Allah. Ya, dan itu merupakan nikmat yang luar biasa yang disiapkan untuk manusia. Coba kalau nggak ada bumi, di mana manusia mau tinggal? Ya, inilah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan bumi yang sedemikian hebatnya untuk manusia, itu diciptakan dengan sangat mudahnya bagi Allah. Ya. Apalagi hanya membangkitkan manusia sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lalu mulailah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan karunia-karunia kepada mereka, itu kepada manusia. Sehingga tampak kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan kemampuan Allah Subhanahu wa taala, ya, serta kemahaesaan Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin menunjukkan tanda-tanda kuasaannya agar manusia mau berpikir. Makanya kalau manusia itu ingin mengenal Allah Subhanahu wa taala, jangan mencari zatnya Allah. Kalau kita ingin mengenal lebih dekat dengan Allah, kenali ciptaannya. Rasulullah katakan dalam sabdanya, tafakkaru fil khalqi wa la tafakkaru fi dzatihi. Fikirkanlah, renungkanlah tentang ciptaan Allah. Dan jangan memikirkan tentang zat Allah. Sampai kapanpun gak akan tahu zatnya Allah. Jangankan zatnya Allah, ruh kita sendiri kita gak tahu bagaimana bentuk ruh. Ya, ini menunjukkan Allah lah yang maha kuasa, dan tidak ada yang bisa menandingi Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita ingin kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kenalilah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah katakan lagi, wal jibala autada ja'alaha laha autada arsaha biha wa thabataha wa qarraraha hatta sakanat wa lam tadrib biman 'alaiha. Lalu kami jadikan jibal, gunung. Jibal diambil dari kata jabal. Jabalun satu gunung, jibalun banyak gunung. Wal jibala autada, bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan bumi-bumi sebagai pasak? Kata autada dalam bahasa Arab diambil dari kata watad. Al-watadu yang artinya pasak atau paku, pakunya bumi. Ya. Seperti kita ingin mendirikan kemah, tentu kita akan menancapkan paku. Ya. Yang mana paku itu atau kayu kita tancapkan, ya, baru kita ikat tali penyangga kemah tersebut. Ya. Nah, sama seperti gunung ini, Allah Subhanahu wa taala tancapkan gunung ke bumi sebagai pasak. Kalau enggak ada gunung, ya mungkin sudah terjadi banyak tsunami pada muka bumi ini. Nah, karena ada gunung, ya ini untuk sebagai apa? Biar bumi itu kuat, ya. Maka gunung inilah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pasaknya. Kemudian gunung itu, ya, kalau kita ketahui bahwa gunung itu bukanlah hanya tumpukan tanah di atas permukaan bumi, tapi gunung, ya, Allah langsung tancapkan ke bawah bumi. Ya, seperti orang nanam pohon, kemudian dia akan tancapkan pohon itu di tanah. Nah, seperti itulah Allah Subhanahu wa taala menancapkan gunung dengan kuatnya. Ya. Dan akar gunung itu akan menjulang ke dalam bumi. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan lagi, wa khalaqnakum azwaja, dan kami ciptakan kalian berpasang-pasangan. Kami jadikan kalian berpasang-pasangan. Ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menjadikan setiap makhluk berpasang-pasangan. Ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun." Dan segala sesuatu kami jadikan berpasang-pasangan.
Ya, para ulama mengatakan tentang faedah Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan. Di antaranya, kenapa Allah menciptakan makhluk berpasang-pasangan? Pertama, karena Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan bahwa Dia yang Maha Esa, tidak butuh dengan pasangan. Allah Maha Tunggal, enggak butuh pasangan. Makanya Allah katakan dalam surah Al-Ikhlas, "Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad." Katakanlah, Dialah Allah yang Esa, Allahus samad, Allah tempat bergantung, lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak pula diperanakan, wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan Dia tidak ada seorang pun yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Berarti faedah pertama, kenapa Allah menciptakan manusia atau makhluk berpasang-pasangan? Karena Allah ingin menjelaskan bahwa cuma Dirinya lah yang Maha Esa dan tidak butuh yang namanya teman, tidak butuh yang namanya pasangan. Dalam ayat lain Allah katakan, "Badi'us samawati wal ard anna yakunu lahu waladun wa lam takul lahu sahibah wa khalaqa kulla syai'in wa huwa bikulli syai'in alim." Dialah Allah pencipta langit dan bumi. Bagaimana mungkin Dia mempunyai anak padahal Dia tidak mempunyai istri? Dia menciptakan segala sesuatu dan Dia mengetahui segala sesuatu. Ya. Kemudian Allah juga katakan dalam surah Al-Jin ayat 3, "Wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada." Dan bahwasanya maha tinggi kebesaran Tuhan kami, Dia tidak beristri dan tidak pula beranak. Jadi kalau ada orang-orang yang meyakini bahwa Allah punya anak, maka dia telah kufur. Ada katanya Tuhan anak, Tuhan bapak, ya Tuhan ibu, ya, maka telah kafir. Allah jelas katakan dalam Al-Quran, "Laqad kafara alladziina qalu innallaha salisu salasah." Sungguh telah kufur orang-orang yang mengatakan bahwa Tuhan itu satu dari yang tiga, Tuhan Trinitas. Maka dia ya dianggap kufur. Kita sebagai seorang yang beriman wajib mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak butuh dengan sesuatu apapun. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada anak, Allah tidak butuh kepada pasangan. Dan semua makhluk yang Allah ciptakan itu berpasang-pasangan. Contohnya manusia, ada Adam, ada Hawa. Ada ayah, ada ibu. Kalau nggak ada ibu nggak mungkin ada anak. Ya, makanya berpasang-pasangan. Hewan pun begitu, ada yang jantan, ada yang betina. Ya. Tapi anehnya, sudah dikasih sama Allah pasangan, ada orang homo di muka bumi ini. Ya. Kalau binatang mungkin jarang kita lihat binatang homo, Pak ya. Babi homo nggak? Walaupun ada ulama yang mengatakan ada sebagian babi homo. Iya. Ya. Tapi ini pendapatnya lemah. Namanya binatang itu tahu mana yang laki, mana yang cewek. Ya. Nah ini ada manusia punya akal, ada yang homo. Naudzubillah. Ya. Di mana akalnya? Ya. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala sudah menciptakan manusia berpasang-pasangan. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian di antara faedah kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk berpasang-pasangan, yaitu agar seseorang itu merasa tenang ya dengan pasangannya. Ya seperti manusia Allah ciptakan, ya ada laki ada perempuan. Untuk apa? Agar manusia itu merasa tenang. Ya. Allah katakan wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kuasaan Allah, Dia menciptakan untukmu istri-istrimu dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan dijadikannya di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Jadi yang masih jomblo-jomblo kalau pengen tenang segera menikah. Kalau belum mampu untuk menikah, banyak puasa. Ya.
Karena insya Allah dengan menikah ini seorang akan mendapatkan ketenangan. Nah kemudian berikutnya Allah Subhanahu wa taala katakan wa ja'alna naumakum subata, dan kami jadikan tidur kalian untuk istirahat. Kata subata dalam bahasa Arab itu artinya istirahat. Ya. Dan ini juga merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah menjadikan tidur kita sebagai istirahat. Ya. Maka seandainya seorang itu bekerja terus menerus tanpa istirahat, niscaya dia akan binasa. Enggak ada istirahat bisa meninggal, Pak. Seperti ada orang goes, kan ada tuh viral di video, saking capeknya sampai meninggal karena enggak ada istirahat. Namanya tubuh itu butuh istirahat. Ada saatnya kita bekerja, ada saatnya kita istirahat. Kalau terus diporsir tenaganya, ya bisa lama-lama bisa meninggal. Ya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan lelah, ya, sehingga atau menjadikan seorang itu lelah sehingga dia butuh dengan istirahat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan wa ja'alna al-laila libasa, dan kami jadikan malam sebagai pakaian dari kalian. Sebagian ahli tafsir mengatakan seseorang yang masuki malam hari, maka malam tersebut yaitu gelapnya malam akan meliputi dia. Makanya pada zaman dahulu Pak, tatkala lampu belum ada, ya begitu ya datang malam, ya manusia ya sering mereka membuka pakaiannya karena di waktu itu nggak ada lampu. Pada zaman dahulu nih, di malam hari ketika sudah tertutupi oleh gelapnya malam, ya mereka tidak malu untuk membuka pakaiannya karena nggak ada yang bisa lihat mereka pakai baju atau enggak. Ya, kalau sekarang beda. Sekarang sudah ada lampu, ya kita harus pakai baju. Ya. Jadi seakan-akan Allah Subhanahu wa taala menjadikan malam itu sebagai ganti dari pakaian. Ya, wa ja'alna al-laila libasa. Maksudnya di sini adalah Allah jadikan malam untuk beristirahat. Ya. Kemudian di ayat selanjutnya Allah katakan wa ja'alna an-nahara ma'asha, dan kami jadikan siang sebagai tempat mencari kehidupan untuk mencari ma'isyah. Ya, bukan mencari Aisyah, tapi ma'isyah. Ya. Mencari penghidupan. Para ulama menyebutkan bahwa sunatullah, ya, aturan Allah Subhanahu wa taala bahwa malam adalah waktu istirahat dan siang adalah waktu untuk mencari nafkah. Jadi kalau ada manusia yang merubah tatanan yang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan ditimpa dengan berbagai gangguan. Misalkan seseorang yang seharusnya malamnya sebagai tempat istirahat, sebagai waktu istirahat, dan siangnya untuk bekerja, tiba-tiba dia balik, ya, malam untuk bekerja, siangnya istirahat. Ya, untuk bekerja, siangnya untuk tidur. Seharusnya kan siang untuk dia istirahat, untuk bekerja, malamnya dia untuk istirahat. Ya. Karena beda Pak, kalau orang ya malamnya begadang itu bisa merusak kesehatan. Beda kalau orang tidur di waktu siang atau bekerja di waktu siang misalkan, ya itu nggak terlalu capek. Tapi kalau malam dia bekerja nggak dapat istirahat, itu bisa merusak kesehatan kita. Maka jangan sering-sering bergadang, apalagi bergadang pada hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya kalau bergadang untuk ilmu sih, masya Allah ya, kita dapat faedah ilmu. Tapi kalau bergadangnya nonton sepak bola misalkan, atau bergadang ngobrol, main catur, atau yang lainnya, ini nggak bermanfaat semuanya. Ya, dan itu akan merusak yang namanya kesehatan. Ada nggak yang orang goes malam-malam? Wah, goes malam-malam. Hah?
jam 1 bangun sampai jam 6. Ya kalau kuat tenaganya. Ya, yang penting dapat istirahat dulu Mas. Ya setidaknya dapat istirahat habis Isya, tidur dulu. Setelah itu ya bisa bangun jam 1, jam 2 sekalian sholat tahajud. Tapi alhamdulillah sekarang kita udah dipecat. Oh gitu. Ya, kita lanjutkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan lagi dalam firman-Nya, "Wa banaina fawqakum sab'an shidada." Dan kami bangun di atas kalian 7 langit yang kokoh. Jadi langit yang berada di atas kita ada sebanyak 7 lapis. Jarak antara langit satu dengan langit yang lainnya itu membutuhkan perjalanan yang sangat jauh. Satu langit saja seorang mau menembusnya itu perjalanan yang sangat jauh. Ya apalagi langit yang kedua sampai langit yang ketujuh. Ya ini menunjukkan bagaimana luasnya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Langit yang kita saksikan saat ini saja kita tidak tahu sampai mana ujungnya. Enggak tahu kita, Pak. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan menegakkan langit tanpa adanya pasak dari bumi. Tanpa ada tiangnya. Bayangkan, ini menunjukkan betapa kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang di atas itu juga lebih butuh daripada yang di bawah. Ada langit yang pertama, di atasnya ada langit lagi tanpa ada tiang. Bagaimana itu Allah Subhanahu wa taala bisa menegakkan langit sampai 7 lapis langit? Masya Allah. Ya, ini kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah katakan wa ja'alna sirajan wahaja. Dan kami jadikan pelita yang amat terang yaitu matahari. Maksudnya di sini adalah Allah jadikan matahari untuk menerangi muka bumi ini. Kemudian dikatakan lagi, kenapa Allah Subhanahu wa taala katakan wa ja'alna sirajan wahaja? Kata wahaja ini artinya mengandung rasa panas. Dia menerangi muka bumi ini dan di situ juga ada panasnya. Berbeda dengan bulan. Kalau bulan Allah ciptakan bulan untuk menerangi. Ya, untuk menerangi bumi, namun di situ tidak ada panasnya. Tapi kalau matahari, ya Allah berikan di situ api di matahari. Ya akhirnya matahari itu bisa ya menjadikan muka bumi ini panas. Ya. Kemudian Allah katakan lagi waja'alal qamara fihinna nura. Ya di dalam ayat-ayat yang lain ya. Allah Subhanahu wa taala menjadikan pada langit-langit tersebut nur, yaitu cahaya. Maksudnya cahaya di sini Allah menjadikan bulan bercahaya. Adapun siraja bersinar. Matahari bersinar menyinari muka bumi ini, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan dalam ayat 14, "Wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja." Dan kami turunkan dari awan air yang banyak. Kata mu'sirat di dalam bahasa Arab, ya, sebagaimana disebutkan oleh Ali bin Abi Thalhah, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kata mu'sirat bisa artinya as-sahab. Sahab ini artinya awan. Ya. Ada juga yang mengatakan seperti Ikrimah, Abu Aliyah, Wadduhaq, Wal Hasan, Waqtaruhu Ibnu Jarir. Ya. Dan pendapat ini juga dipilih oleh Al-Imam Ibnu Jarir rahimallahu taala, bahwa dimaksud dengan mu'sirat ini adalah as-sahab. Ya. Kemudian disebutkan ma'an sajjaja. Kata sajjaja bisa artinya air yang banyak. Ya. Di sini artinya air yang banyak. Bahkan ada yang mengatakan di sini hujan yang deras. Ya, saya akan bacakan pendapat para ulama tentang makna sajjajah. Seperti perkataan Mujahid, Qatadah, Warrabi bin Anas, bahwa yang dimaksud dengan sajjajah itu artinya mansobah. Mansobah itu artinya yang banyak, hujan yang deras.
Ya, hujan yang lebat, yang deras. Kemudian ada yang mengatakan mutatabi'ah, seperti pendapatnya Al-Imam Ats-Tsauri, Sufyan Ats-Tsauri. Dia mengatakan maksud sajjaja yaitu mutatabi'ah, datang secara berturut-turut. Mutatabi'ah. Ya. Kemudian ada juga yang mengatakan ya, seperti pendapatnya Ibnu Zaid, bahwa dimaksud dengan sajjaja yaitu katsira, bahwa Allah menurunkan ya dari awan air yang sangat banyak, atau katsira ya, air yang sangat banyak. Kemudian Allah katakan lagi linukhrija bihi habban wa nabata, agar kami turunkan kami tumbuhkan dari air hujan tersebut ya habba wa nabata. Dengan air hujan itu Allah keluarkan yang namanya biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan. Nah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan habba terlebih dahulu baru nabata. Kenapa Allah lebih dahulu menyebutkan kata habba daripada kata nabata? Karena biji-bijian ya, seperti di situ ada beras, gandum, jagung, ada ful, itu ful artinya kacang merah dan yang lainnya. Allah sebutkan biji-bijian terlebih dahulu karena biji-bijian merupakan makanan pokok yang hampir manusia tidak mungkin bisa hidup tanpa makanan tersebut. Coba kalau nggak ada beras, nggak ada gandum, jagung dan yang lainnya, makanan pokok nih khususnya, masa manusia mau minum air terus? Ya, tentu kan butuh makan ya. Maka ada beras. Ya, makanya Allah sebutkan dulu tentang habba. Baru Allah sebutkan tentang nabata, yaitu tumbuh-tumbuhan. Seperti di sini sayur mayur, buah-buahan, ya. Karena kata habba ini merupakan kebutuhan pokok manusia. Ini sudah waktu ya? Belum. Berikutnya Allah Subhanahu wa taala katakan wa jannatin alfafa. Kemudian kebun-kebun yang lebat. Ya. Kata jannat diambil dari kata jannah. Jannah yaitu surga. Ayat ini merupakan bagian terakhir yang berisi tentang karunia Allah. Karunia Allah yang beraneka ragam macamnya. Ya. Yang Allah berikan kepada manusia sebagai bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Allah yang telah menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, Allah yang mendirikan langit, Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan bumi, Allah Subhanahu wa taala yang memberikan atau menurunkan hujan untuk bumi ini. Ini semua menunjukkan akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang hari kiamat. Setelah menyebutkan tentang bukti-bukti kekuasaan Allah, baru di ayat selanjutnya Allah menyebutkan tentang dahsyatnya hari kiamat. Ya. Allah katakan inna yaumal fasli kana miqata. Yaitu pada hari kiamat yang pasti datangnya. Yang mana barang siapa orang meninggal dunia maka dia telah masuki kiamat kecil. Seperti perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, man mata faqad qamat qiyamatuh. Barang siapa yang meninggal dunia maka dia telah tegak kiamatnya. Maksudnya manusia telah mengalami kiamat kecil. Ketika dia berada di alam kubur, itulah kiamat kecil. Ya, telah tegak kiamatnya. Ya. Dan selanjutnya manusia akan memasuki alam akhirat. Dan hari akhirat ini sudah tegak baginya ya di hari kiamat nanti, yaitu akan mengalami kiamat yang besar. Yang mana pada hari itu manusia akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna yaumal fasli kana miqata. Sesungguhnya hari keputusan adalah satu waktu yang sudah ditetapkan. Jadi Allah Subhanahu wa taala menamakan hari kiamat itu dengan yaumul fasl. Ya, nama-nama hari kiamat ada al-qari'ah, ada al-qiyamah, ya, kemudian ada juga yaumul hisab, yaumul jaza, yaumul ba'ats,
Ada juga yaumul fasl. Ini nama hari kiamat. Dinamakan hari yaumul fasl yaitu hari pembeda. Ya, hari pembeda. Karena pada hari tersebut Allah Subhanahu wa taala akan membedakan antara kebenaran dengan kebatilan. Antara orang zalim dan orang yang dizalimi, antara orang mukmin dan orang kafir. Semuanya akan dibedakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala akan membedakan mana penghuni surga, mana penghuni neraka. Ketahuilah sesungguhnya pada hari kiamat semua atribut akan ditinggalkan. Seluruh pangkat, seluruh jabatan akan ditinggalkan. Yang mana di hari kiamat ya tidak ada seseorang kecuali dua golongan saja. Yang pertama adalah fariqun fi sa'ir atau fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Ada golongan yang ke surga, ada golongan yang di neraka. Enggak ada ini khusus orang kaya, ini khusus pejabat, tidak ada. Di hari kiamat itu cuma dua golongan. Ada yang ke neraka, ada yang ke surga. Ya, tergantung amalan manusia. Ya, maka jangan sampai seorang itu ya sombong ketika hidup di dunia. Apapun pangkat yang dia miliki, apapun harta yang dia miliki, semuanya akan dia tinggalkan. Yang akan menentukan dia ke surga atau ke neraka itu adalah amal ibadahnya. Ya, makanya perkataan Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, ala inna dunya mudbirah wa inna daral akhirah muqbilah. Fakunu min abna'il akhirah wa la takunu min abna'id dunya. Al-yawmu 'amalun wa la hisab wa ghadan hisabun wa la 'amal. Ketahuilah sesungguhnya kehidupan dunia merupakan kehidupan yang akan ditinggalkan. Dan kehidupan akhirat kehidupan yang abadi, kehidupan yang akan kita jumpai. Maka jadilah kalian pengikut-pengikut akhirat dan jangan menjadi pengikut-pengikut dunia. Karena pada hari ini kita hanya bisa beramal, tidak ada hari hisab. Adapun di hari kiamat yaitu kita hanya menunggu hari perhitungan dan sudah tidak ada lagi yang namanya amalan. Sudah enggak ada perintah sholat, enggak ada perintah puasa, enggak ada perintah haji, karena kita hanya menunggu hari perhitungan. Saya lanjutkan sedikit. Kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan, yauma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja. Pada hari tersebut sangkakala ditiup, lalu kalian akan datang berkelompok-kelompok. Jadi pada hari kiamat nanti akan terjadi dua tiupan sangkakala. Yang meniup itu adalah malaikat Israfil. Ya. Pada tiupan yang pertama, seluruh makhluk hidup yang ada di langit dan di bumi akan meninggal ketika mendengar suara dari sangkakala itu. Allah katakan wa nufikhu fis-sur fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard illa man syaa insyaallah ya. Wa nufikhu fis-sur fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard illa man syaallah. Maka seluruh yang hidup di langit dan di bumi akan meninggal tatkala itu. Tatkala mendengar tiupan sangkakala, kecuali Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Kecuali yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Kemudian di tiupan yang kedua yaitu manusia-manusia akan dibangkitkan dari kuburnya. Yang mana ketika malaikat Israfil meniupkan sangkakala, dia akan meniup seperti bom, lebih dahsyat lagi daripada suara bom. Ya, dengan tiupan yang sangat dahsyat. Ya. Pada tiupan yang kedua, manusia-manusia yang sudah meninggal dunia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan, summa nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Kemudian ditiupkan dengan tiupan yang kedua. Tiba-tiba manusia seluruhnya bangkit dari alam kuburnya. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa kebangkitan terletak pada tiupan yang kedua. Adapun jarak antara tiupan pertama dengan tiupan yang kedua itu sangatlah jauh. Ada yang mengatakan 40. Namun 40 di sini para ulama tidak tahu apakah di sini 40 hari, 40 bulan atau 40 tahun. Karena Rasulullah hanya menyebutkan 40 gitu saja. Ya. Sebagaimana ya dikatakan ya namanya maksud kata 40 di sini ya
Ada yang mengatakan 40 hari, ada yang mengatakan 40 bulan, ada yang mengatakan 40 tahun. Hanya saja Nabi SAW berkata bahwa jarak tiupan pertama dan tiupan kedua adalah 40. Tidak disebutkan di situ 40 hari, 40 bulan atau 40 tahun. Intinya 40 di sini jarak yang sangat lama antara tiupan yang pertama dengan tiupan yang kedua. Kemudian fatatuna afwaja. Kalian akan datang kepada kami dalam keadaan berkelompok-kelompok. Wa futihatis sama'u fakanat abwaba. Maka langit-langit akan dibukakan. Langit yang kita saksikan sekarang enggak ada celah-celahnya, enggak ada lubang-lubangnya. Namun pada hari kiamat langit akan terbuka. Akan banyak pintu-pintu yang Allah Subhanahu wa taala bukakan. Karena pada hari tersebut ada malaikat akan turun. Ya, dan kita tahu bahwa malaikat penghuni langitnya ya merupakan penghuni langit yang sangat banyak. Jumlah malaikat itu sangat banyak, Pak. Ya, hanya Allah yang tahu jumlah malaikat. Karena waktu sudah habis, ya kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Kalau ada pertanyaan dari jamaah silahkan. Silakan. Apakah umat yang menyaksikan hari kiamat itu adalah umat seburuk-buruk umat gitu? Maksudnya orang yang masih hidup di zaman di akhir zaman yang menyaksikan langsung kiamat itu, apakah itu seburuk-buruk umat? Ya. Bagaimana? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, pertama yang harus kita yakini bahwa kiamat itu suatu kejadian yang pasti akan terjadi. Dan tidak boleh seorang mengingkari tentang adanya hari kiamat. Ya, bahkan ini termasuk rukun iman kita, yaitu al-imanu bil yaumil akhir, beriman kepada hari akhir. Ya, masalah orang-orang yang akan menjumpai hari kiamat, ya ini perkara yang gaib. Ya, kita tidak tahu apakah kita ini akan menyaksikan adanya hari kiamat, kita nggak tahu. Ya, mungkin generasi-generasi kita, cucu-cucu kita nanti mungkin akan menyaksikan hari kiamat. Namun apakah yang menyaksikan itu seburuk-buruk umat? Wallahu a'lam. Ya, kita nggak tahu apakah seburuk-buruk umat yang akan menyaksikan tentang terjadinya hari kiamat. Intinya mudah-mudahan kita nggak berjumpa lah dengan hari kiamat saya. Maksudnya pas kita belum meninggal nggak berjumpa dengan kiamat besar gitu. Ya, ya mudah-mudahan lah. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi semua makhluk Allah yang ada di muka bumi ini itu akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu manusia, hewan, ya, yang ada di muka bumi ini, semua akan dibangkitkan. Namun yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu amalnya manusia. Adapun hewan, karena hewan ini tidak berakal, tidak akan dihisab oleh Allah. Ya. Tidak akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi pertanyaan? Sudah ya? Ya, kalau enggak ada pertanyaan, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.